membagi sembako, Idul Adha membagi daging-daging kurban. Ya, anak-anak mereka disekolahkan gratis oleh kaum muslimin, sehingga alhamdulillah bisa membentengi ya orang-orang miskin itu dari pemurtatan, dari keluar dari Islam tidak jadi. Karena apa? Karena dibantu dengan sembako dan yang lainnya. Sangat penting para hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengatakan yabi'u dinahu aradun minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Itu tingkat orang miskin. Kita naik sedikit tingkat orang yang lebih kaya atau bahkan pejabat. Orang-orang sekarang karena sulitnya mencari kerjaan, akhirnya bekerja di tempat-tempat yang sebenarnya walaupun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi sudah meninggalkan rukun Islam. Contohnya sholat. Ada yang dari Hong Kong karena kesulitan ekonomi bekerja di Hong Kong, cerita ya kepada saya, Ustadz, saya bekerja di Hong Kong ya, atau di daerah sekitar situ ya, itu nggak ada waktu untuk sholat ya, waktunya sangat dibatasin, sehingga sholat pun sembunyi-sembunyi ya. Kemudian juga saya pernah dengar ya ceramah dari seorang ustadz juga menceritakan salah satu jamaah ini juga bertanya, boleh nggak sholat di toilet ya. Kenapa sholat di toilet? Karena dia bekerja di perusahaan non muslim di luar negeri, tidak ada waktu untuk sholat ya. Waktunya 10 menit cuma untuk makan ya. Saya kalau mau sholat harus sembunyi-sembunyi ya, pura-pura ke toilet, disitulah dia sholat. Nah, ini kan walaupun dia tidak menjual agamanya, tapi kan tipis ya, artinya bagaimana ngerjakan sholat di toilet ya. Mendingan kerja di tempat lain yang kita ya bisa melaksanakan ibadah. Ini karena mental, kalau saya lihat mental tidak qanaah dengan yang qalil pada takwa itu. Salah satu takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaatu bil qalil. Ada empat unsur takwa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit, ridho hidup sederhana, tidak apa-apa makan nasi ya sama tempe sama sambal, namanya nasi uduk, nggak masalah. Nasi uduk pun kita beli dibagi dua itu udah kenyang. Jadi sehari itu ya bisa hidup suami istri hanya dengan uang 6.000 dibagi dua ya. Kalau 3 kali berarti 6 kali 3 paling cuma 18.000 ya, bisa kenyang. Itu harus qanaah, tapi agamanya terjaga. Daripada kita sekarang gaya hidup yang luar biasa, masa sekarang itu tukang sampah pun punya HP yang bagus ya. Dulu tukang beca pakai HP-nya luar biasa, sekarang udah biasa Pak ya. Orang-orang yang hidupnya susah itu gaya hidupnya tinggi. Di Indonesia sudah terkenal Pak, pegawai yang gaji tiap bulannya 3 juta ya, itu Masya Allah ya, pakaiannya necis ya, kemudian sandalnya oke, penampilannya oke ya, mungkin punya motor, bahkan mungkin punya mobil ya, tapi semuanya kredit ya, lewat pinjaman online yang berakhir dengan bunuh diri karena nggak bisa bayar. Karena gaya hidup gaya gitu. Orang Indonesia itu sukanya gaya itu penampilannya, jadi mementingkan penampilan, padahal dia orang nggak punya. Kalau punya sih nggak masalah, terserah lah, karena dia nggak punya itu Pak ya. Sehingga gaya hidup jauh lebih mahal daripada hidup itu sendiri, Ini gara-gara lingkungan
apalagi sekarang adanya generasi Gen Z. Gen Z ini salah satu cirinya itu menang penampilan tetapi kropos di dalam dirinya, maka disebut dengan generasi strawberry. Strawberry itu indah, ya kan Pak, merah indah, tapi kalau dipijat nyes gitu, nyes, dipencet itu keluar semua isinya, artinya nggak kuat ya, suka pada penampilan, kropos di dalam isi, mementingkan casing tapi tidak ada kontennya, dalam bahasanya begitu. Ini yang sering yabi'udinahu bi'aradin minad dunya. Belum yang nanti pejabat yang menjilat atasannya, ya mentaati atasannya demi uang walaupun harus mengorbankan agamanya, itu banyak Pak. Ini zaman sekarang, maka korupsi ada di mana-mana. Itu semuanya karena menjual agama untuk dunia, padahal mereka kadang-kadang juga tahu bahwa itu salah, tapi dikerjakan karena kepentingan dunia. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, itulah kita disyaratkan atau disarankan untuk selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Hadirin rahimakumullah, itu yang poin pertama. Hati artinya bolak-balik ya. Hati artinya sesuatu yang bolak-balik, qalbun. Maka Allah membolak-balikkan hati seseorang sesuai yang dikehendakinya. Maka ketika khutbah, ketika ceramah ya, sering dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah menghendaki orang itu sesat, ya sesat. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Coba bayangkan, sebelum masuk ke poin kedua Pak ya, contoh Nabi Nuh alaihissalam punya istri dan anak. Istrinya kafir, anaknya 4, yang 1 kafir. Itu Nabi loh, Nabi Pak, Nabi Nuh, Nabi ulul azmi. Menunjukkan hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan di tangan Nabi. Nabi Lot istrinya kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir ya. Pada hari rahimakumullah, Nabi Yakub 12 anaknya, yang 10 anaknya kepengen membunuh saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, padahal bapaknya Nabi Yakub, walaupun kemudian bertobat 10 orang itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pamannya Abu Thalib ya, walaupun Rasulullah SAW mencintainya dengan penuh kecintaan karena satu pamannya, yang kedua orang yang selalu membela dakwahnya dari kecil, bahkan ketika beliau ditinggal oleh orang tuanya dirawat oleh Abu Thalib ya, Abdul Muthalib dan Abu Thalib ya, kemudian sampai besar dijaga dari gangguan orang-orang kafir, tetapi beliau belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan memegang agama nenek moyang orang-orang Quraisy ya, tidak bertauhid, tidak bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas surat ke-28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, walakinnahu la yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, kalau kita ini ditakdirkan jadi orang muslim yang tinggal di Mekarsari, perumahan Mekarsari Permai
dekat Masjid Muhajirin, ya, itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidup dalam keadaan muslim, di lingkungan muslim, di dekat masjid, dan bisa kuliah subuh walaupun ngantuk-ngantuk dikit, nggak masalah. Yang penting kuliah subuh dapat keberkahan, ya, dari para peserta pengajian. Banyak orang yang hari ini masih tidur di rumahnya, belum bangun juga, belum sholat subuh. Banyak Pak kalau bawa teliti, ya, belum anaknya, belum bapaknya, belum istrinya, belum yang tidak sholat subuh sama sekali. Bersyukur terhadap nikmat hidayah, karena tidak semua orang itu dapat hidayah, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk sholat subuh dan kuliah subuh. Ini mahal Pak, mahal ini. Tadi makanya marilah kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu poin pertama, arti hati. Yang kedua, hati, al-qalbu malikun, hati itu raja. Anggota tubuh yang lain itu anggotanya, tentaranya. Raja, anggota tubuh ini, mata, telinga, tangan, kaki, itu adalah tentaranya. Komandannya itu hati. Hati itu komandan dalam badan kita, dalam tubuh kita. Kita itu punya tubuh yang menggerakkan siapa? Hati. Hati kita. Kita ke masjid, loh, karena hatinya menggerakkan. Yuk kamu ke masjid, wahai kaki, langkah ke masjid. Ketika tidur hati, wahai bangun, itu nyuruh hati, maka badannya bangun. Ngambil air wudhu, tangannya digerakkan tuh, buka keran dan ngambil air. Itu yang nyuruh siapa? Hati kita. Makanya kalau orang malas, wah lagi malas saya, nggak mood, belum move on untuk ke masjid umpamanya, itu karena hatinya lagi malas. Namanya takasul, kasal, ya, malas. Apa dalilnya bahwa hati itu inti daripada tubuh kita? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ada satu gumpalan, mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Makanya Pak, yang paling penting itu yaitu menjaga hati. Jagalah hati, kata orang, jagalah hati, jagalah hati. Hati ya, boleh ya badan sakit, tapi jangan sampai hati kita sakit. Sakit hati itu lebih sakit dibanding dengan sakit badan. Kata ibu-ibu, ya, mendingan engkau gores, ya, tanganku dengan pisau daripada engkau gores hatiku. Nah, sakit hati itu sulit disembuhkan. Kalau sakit badan mudah disembuhkan. Itu Pak, itu dalam kehidupan sehari-hari aja seperti itu, apalagi dalam kehidupan beragama. Jadi poin kedua, poin pertama, hati disebut hati karena dia selalu berubah-ubah, ya. Kedua, bahwa hati itu anggota badan yang paling penting, dia raja, dia komandan. Sedang anggota badan yang lain adalah anggota, dia menyuruh, dia yang memerintahkan, dia melarang, itu hati. Poin ketiga, perbedaan antara al-qalbu wal fuadu was sadru. Dalam Al-Quran Bapak nanti akan membaca perbedaan antara qalbun wa fuadun wa sadrun. Bahasa Arabnya begitu, ya. Ini semuanya kalau diterjemahkan di Departemen Agama atau terjemahan Indonesia, hati loh. Beda Pak.
Jadi kolbun itu qaf lam ba, itu diterjemahkan hati. Fuadun fa hamzah dal alif hamzah, fuadun diterjemahkan hati juga. Sodrun sod dal ra diterjemahkan hati juga. Inilah miskinnya bahasa Indonesia, 3 kata yang berbeda terjemahnya cuma satu, hati. Sama miskinnya ketika menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika la robba illallah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ilahun itu artinya Tuhan, Rabbun artinya Tuhan. Itulah miskinnya bahasa Indonesia. Atau memang penerjemahannya juga belum paham benar itu makna antara 2 kalimat. Makanya harus pakai bahasa Arab, harus pakai pak ulama-ulama yang mengetahui bahasa Arab sehingga kita mengetahui perbedaan antara istilah-istilah itu, Pak. Nah sekarang kita kepengen fokus membicarakan apa bedanya kolbun, fuadun dan sodrun yang dinamakan hati itu. Ya. Sebelumnya yang saya sampaikan bahwa kolbun, kol ya karena nggak ada layar, pakai tangan aja. Qalbun qaf lam ba, itu dalam Al-Qur'an ada 132 kali qaf lam ba ya, 132 kali dihafal Pak, 132 kali. Kalau fuadun itu ada 18 kali. Kalau sodrun, dada, orang katakan dada, itu 4 kali. Jadi 132, 18 dan 44. Jumlahnya berapa Pak? 132. Ya. Siapa tadi yang bilang? 132 tambah 14 tambah 44. Berapa? 194. Masya Allah. Kapan ngitungnya Bapak? Barusan? Masya Allah, luar biasa Pak. Barakallahu fikum. Ya, 194 kali dalam Al-Quran disebutkan kolbun, fuadun dan sodrun. Kalau fuad, kalau kolbun banyak orang tahu ya, kolbun itu hati, kolbun salim ya. Baik, yang kedua fuad itu udah nama orang Indonesia banyak sekali. Saya punya teman aja banyak sekali ada fuad. Di Mesir saya punya teman namanya Fuad ya. Di komplek saya tinggal di PMI ya, kalau ini PMP ya, Pondok Mekarsari Permai. Kalau tempat saya tinggal PMI Pondok Melati Indah. Pondok Melati Indah. Itu ada Fuad juga. Teman dekat saya Fuadun, di Mesir Fuadun ya. Ketika saya mesantren juga ketemu namanya Fuad. Loh, Fuad itu ada di mana-mana loh, Fuad. Coba ditanya, nama kamu Fuad artinya apa, enggak tahu. Fuad ya, Fuad itu artinya hati. Cuma bedanya nanti kita terangkan bedanya. Kalau Fuad itu ya dia masih tidak jelas Fuad itu. Jadi kenapa disebut Fuad? Ini saya bicara Fuad dulu ya. Qalbun Fuad. Fuad itu dalam bahasa Arab diartikan sesuatu yang apa? Yang masih terbakar, yang masih kacau, yang belum tenang. Mudahnya begitu. Fuad itu sesuatu yang belum tenang, atau sesuatu yang terbakar, atau sesuatu yang masih gonjang-ganjing. Jadi belum jelas, masih proses, itu fuad. Nanti akan kita lihat bagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Qasas ayat 10. Tadi Pak, pertama Al-Qasas 56 tentang Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Al-Qasas 56. Kalau sekarang Al-Qasas ayat 10 ya. Al-Qasas ayat 10 Allah berfirman wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Ini cerita tentang Nabi Musa. Di Qasas itu surat cerita-cerita. Di antara cerita pertama yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ada ceritanya Nabi Musa ketika
kecil ya itu ditaruh di Sungai Nil oleh ibunya, kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun la taqtuluh asa ayyan fa'aun nattakhidahu walada. Disebutkan berkata istri Fir'aun, ini anak ya jangan kau bunuh karena anaknya menyenangkan, mudah-mudahan bermanfaat di masa mendatang. Lah ketika tahu bahwa anaknya Nabi Musa itu diambil oleh istri Fir'aun yang namanya Asiyah binti Muzahim. Ini istri Fir'aun muslimah Pak. Fir'aunnya masuk neraka, istrinya masuk surga. Bahkan salah satu pemimpin ahli surga dari kalangan perempuan itu salah satunya adalah Asiyah. Ada 4 Bu ya, tolong dihafal ya. Pemimpin ahli surga ya, 1 Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ini mewakili perempuan-perempuan solehah yang suaminya enggak soleh. Termasuk yang pernah telepon ke saya mengatakan, Ustadz, suami saya pemain judi online kalau sekarang, dulu judi jadul, judi zaman jadul ya. Nah, dia muslimah, pakai jilbab, ikut pengajian setiap Ahad pagi, ikut kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin, umpamanya, pokoknya tiap pagi ya, dia ikut kajian-kajian ya. Rahimahullah, tetapi suaminya penjudi, jadi datangnya tiap hari jam 3 malam. Itu tiap hari itu, kan habis judi, habis mabuk-mabukan. Dia minta cerai, tapi suaminya mengatakan, saya nggak mau menceraikan kamu karena saya cinta kepadamu. Nah, gitu. Cuman walaupun pemain judi, suaminya ini royal Pak. Setelah menang judi berikan sama istrinya 5 juta, 10 juta tiap hari. Tapi karena perempuannya solehah, nggak mau, ini uang haram, uang judi, nggak mau. Dia kepingin milih cerai ya. Itu contoh bahwa di zaman sekarang ada yang seperti istrinya Fir'aun ya, istrinya solehah, suaminya nggak soleh ya, suaminya kafir kalau Fir'aun, kalau ini nggak soleh. Itu 1 Asiyah binti Muzahim. Yang kedua Maryam binti Imran. Ini perempuan ahli surga, contoh dari perempuan yang tidak punya suami. Kalau tadi suaminya nggak soleh, sekarang nggak punya suami. Maryam nggak punya suami tapi hamil ya, hamil punya anak Nabi Isa alaihissalam ya. Ini contoh ya, perempuan yang sabar terhadap fitnah, yang fokus pada ibadah di Masjidil Aqsa ya, yang kemudian masuk surga setelah Asiyah. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Ini contoh perempuan yang solehah, suaminya juga soleh. Yang keempat Fatimah binti Muhammad, putrinya Nabi Muhammad SAW. Ini contoh perempuan yang bapaknya soleh, suaminya soleh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah SWT telah memberikan 4 contoh dari keadaan yang berbeda-beda. Semuanya perempuan. Jadi perempuan itu kalau solehah, insya Allah dia akan masuk surga walaupun suaminya nggak soleh, walaupun nggak punya suami. Apalagi kalau suaminya soleh seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ibu-ibu tolong dihafal Bu ya. Jadi 1 Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Ya, saya kembali kepada surat Al-Qasas ayat 10. Wa asbaha fuadu Ummi Musa farigha. Ya. Jadi Ummi Musa itu jadi bingung apa yang mau dilakukan ketika anaknya diambil oleh Asiyah, oleh istrinya Fir'aun. Farigha itu kosong. Hati yang belum mantap itu namanya fuad gitu. Hati yang masih risau, masih gelisah itu namanya
fuad. Nampaknya yang namanya fuad itu nampaknya waktu lahir itu ibunya lagi risau, ya, lagi gelisah, maka dinamakan fuad, anta fuad, ya, risau, gelisah karena ibunya lagi gelisah, ya. Makanya nanti jangan dinamakan fuad, Pak, ya, karena mungkin karena nggak memahami arti fuad, mungkin fuad itu buah hati, buah hati fuad, pada hati yang belum tetap, hati yang masih bingung, namanya fuad. Makanya hatinya Ummi Musa, namanya Ummi Musa, nggak disebut namanya, hatinya Ummi Musa itu lagi kacau, lagi galau. Jadi wa asbaka fuati Ummi Musa fariqa laula robatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kemudian setelah itu Allah tetapkan, Allah ikat pakai hati ala qalbiya. Setelah tenang, ditenangkan oleh Allah menggunakan kata-kata qalbun. Jadi kalau qalbun itu menunjukkan hati yang sudah mantap, tapi kalau fuadun menunjukkan hati yang masih bimbang. Nah, pertama kali Ummi Musa bimbang, kemudian menjadi mantap. Pertama kali menggunakan fuad, kemudian yang terakhir menggunakan qalbun karena sudah dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat 10. Berikutnya dalam surat Al-An'am ayat 110. Pakai 10 semua, Pak, ya. Al-Qasas ayat 10, Al-An'am 110. Wa nuqallifu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah. Kami membolak-balikkan hati af'idatuhum. Jadi kami Allah jadi membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka belum beriman pertama kali dahulu. Intinya di sini bahwa hati yang belum paham, hati yang masih bingung, hati yang belum jelas menggunakan kata fuadun. Baik, kita percepat. Surat Ibrahim ayat 43. Ya, nanti bisa dibuka di rumah. Allah berfirman, muhtiina muqni'i ru'usihim, ya, wa afidatum hawa. Nah, kemudian disini wa afidatum hawa. Muhtiina muqni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Itu lengkapnya begitu. Tapi yang penting di sini adalah wa afidatuhum hawa. Hati mereka hawaun, hawa. Hati mereka fuadun tuh masih bingung. Ya, ketika orang-orang kafir dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar, muhtiina muqni'i ru'usihim, jadi mereka itu tunduk kepalanya, kemudian matanya tidak berkedip, hatinya hampa. Wa afidatum hawa, hatinya hampa. Hadirin rahimakumullah, itu perbedaan antara hati dan fuad, qalbun dengan fuad. Qalbun itu hati yang sudah mantap, fuadun itu hati yang masih gelisah. Sekarang satu lagi sodrun. Sodrun itu dada. Jadi gini, dada, sodrun itu dada, itu tempat adanya fuad dan hati. Jadi kalau dibuat lingkaran gitu, lingkaran yang paling luar itu namanya sodrun, ya, tempat, ya, wadahnya hati. Sodrun itu di bawah sodrun ada bungkusan lagi namanya fuadun. Di dalam bungkusan itu ada bungkusan yang terakhir namanya kolbun. Jadi kolbun itu yang paling dalam, Pak. Jadi sodron itu lingkaran pertama, ya, bungkusan paling luar. Di dalamnya ada bungkusan lagi, yaitu namanya fuadun. Di dalam fuadun itu ada namanya kolbun. Bisa digambarkan, Pak, ya? Kalau ada layar tak gambarkan begitu. Jadi sodron itu paling depan. Makanya kadang-kadang, ya, itu menggunakan sudur, ya. Dalam Al-Quran itu menggunakan sodrun sudur, ya. Sudur itu maksudnya hati, ya. Baik, ada rahimakumullah, kita ada waktu beberapa menit,
saya akan menyampaikan tadi kan baru mukaddimah ya tentang qalbun itu apa,